Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la yakdibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Ikhwati iman jamaah hadirin wa hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada maghrib ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, juga kemampuan sehingga kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku umat muslim, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat yang tertanam di dalam hati kita seterusnya ibtigha mardatillah, juga langkah kita dari rumah masing-masing sampai ke masjid ini dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi amalan makbulan sekaligus menjadi kifarat bagi dosa-dosa kita semua. Ikhwati iman jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah, untuk kajian intensif yang sudah kita jalankan, yaitu PR bahasan berkaitan dengan sholat jamaah yang melanjutkan bahasan kemarin. Jadi insya Allah itu akan kita bahas di pertemuan kemudian. Jadi untuk malam ini kita selingi dulu dengan bahasan yang lain, yaitu berkaitan dengan etika berkomunikasi, etika ngobrol, etika ngawangkong. Nah, sok ngobrol Pak? Sok ngawangkong. So, ibu sok ngobrol Bu. Sok ngawangkong Bu. Nah, gitu. Jadi, maka ternyata di dalam Islam berkaitan dengan berkomunikasi, ngobrol itu begitu luar biasa. Jadi jangan sampai dianggap sepele atau jangan sampai dianggap hal yang biasa. Ternyata dengan ngobrol itu, berbicara itu bisa menjadi penentu, Pak. Apakah kita itu akan ke surga ataukah ke neraka? Itu hanya dengan obrolan, hanya dengan komunikasi atau ucapan yang kita keluarkan. Maka jangan sampai menjadikan apa yang kita keluarkan itu malah menghantarkan kepada neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dengan obrolan. Nah, maka dari itu ini menjadi catatan penting untuk kita semua, di mana Islam begitu perhatian dan memiliki nilai yang besar ketika kita berkomunikasi, ketika kita ngobrol. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita semua di dalam surat Al-Ahzab ayat 71 sampai 70 ayat 70 sampai 71. Allah menganjurkan berbicara yang benar dan jujur. Jadi dalam berbicara itu yaitu yang benar, sesuai, yang jujur. Jadi jangan sampai hanya bermodalkan penting marame gitu. Batur seserian tenan naon bohong oge. Tidak boleh gitu. Jadi ketika mereka sudah ngobrol, tertarik dengan obrolan yang lain, begitu luar biasa pengalaman maranehna gitu, atuh urang teh jol kapancing gitu. Hayang nyaritakeun pengalaman. Dugikeun nyaritakeun pengalaman padahal can dialami. Ya. Wah, diaya-ayakeun, meh terkesan gitu bu obrolan teh. Jadi menceritakan pengalaman yang belum dialami. Kan aneh atuh, mau cerita pengalaman yang belum dialami. Dari pengalaman mah berarti yang sudah dialami itu baru pengalaman. Eta mah sanes pengalaman kitu mah ngalamun bari can ngalaman gitu mah.
Jadi tidak bisa kita dengan mengobrol hanya bermodalkan kebohongan, itu tidak boleh. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wa qulu, dan katakanlah oleh kalian qaulan sadida, perkataan yang benar. Perkataan yang jujur, perkataan yang sesuai dengan faktanya, apa adanya. Nah, itu anu dianjurkan ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam urusan ngobrol itu begitu diperhatikan. Makanya Bu punten kalau ada teman kita ketika ngariung jempe we eta manehna gitu kan, teu ngomong wae gitu. Tong diheureuyan bae antepkeun. Mungkin dia sedang menjaga lisannya. Karena naon dawuh dinu diobrolkeun naon gitu, Bu. Jadi naon dinu diobrolkeun daripada ngobrolkeun di aya-aya, mending kena jempe. Begitu. Dan lebih selamat lisannya daripada membicarakan ternyata kebohongan. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskannya qaulan sadida, dan ini merupakan gambaran bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Jadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah itu mereka senantiasa hati-hati dalam berbicara. Gitu. Hati-hati gitu kan. Nah, ada sieun gitu. Jadi nu diucapkeun teh sieun kala nganterkeun ka neraka gitu. Nah, maka ini menjadi catatan penting untuk kita semua. Nah, Bu, Pak, ketika kita bisa menempatkan pembicaraan kita itu hanya yang benar saja, yang jujur saja, ternyata ada kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Apa? Kata Allah, yuslih lakum a'malakum. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan menghapus dosa-dosa kalian. Tuh eta teh dina ngobrol, Bu. Jadi ngobrol hungkul wae oge ternyata bisa memperbaiki amal dan menghapus dosa. Jadi bukan hanya urusan ibadah seperti sholat, itu kitu mah sudah pasti. Ieu mah obrolan we yang dianggap oleh kita hal biasa. Ternyata dalam ngobrol itu bisa bernilaikan ibadah kalau sesuai dengan instruksi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu qaulan sadida, yang dikeluarkan adalah perkataan-perkataan yang benar, perkataan-perkataan yang jujur. Nah, begitu. Kemudian ada juga di dalam hadis itu qulil haq walau kana murron. Katakanlah oleh kalian yang benar, yang hak, meskipun itu rasanya pahit, kan itu banyak. Dalilna teh qulil haq walau kana murron. Sok ucapkeun tah perkataan hak meskipun eta teh rasana pahit. Tapi punten dalil ini bukan ditujukan untuk dakwah. Sanes modal jang dakwah dalil ieu teh. Sehingga ada orang yang semena-mena ketika berbicara sebagai pendakwah jebret-jebret we gitu. Nu penting mah bener teu naon batur nyeri hate oge. Teu kitu. Karena itu bukan dalil untuk itu. Ari dakwah masuk nu bener, tapi lihat Rasul. Rasul mendakwahkan yang hak, tapi bisa menyentuh hati umat gitu, Pak. Bukan kalah menyakiti umat. Jadi kalau lamun ayeuna ongkoh bener dakwahna, nah anyar lihat teh atuh. Berarti salah di dalam dakwahnya, bukan seperti itu. Jadi qulil haq walau kana murron itu yang dikatakan adalah meskipun pahit, artinya diri kita sok sing jujur gitu nyariosna teh, meskipun heueuh da karasana teh meni pahit pisan gitu kan. Lamun jujur teh teh jangan gitu. Begitu. Tapi untuk dakwah mah bukan eta gitu. Terkadang salah memaknai dalil eta teh. Ditujukan untuk dakwah, sehingga sebagian ustaz aya anu memahami hadis eta jebret-jebret we gitu kan. Teu naon nyeri hati oge mah penting mah bener we. Tidak seperti itu dakwah. Sok silakan katakan yang benar, yang sesuai, tapi bisa menyentuh hati umat. Nah, itu dakwah Rasul gitu. Nah, di sini menjadi pelajaran untuk kita bahwa kejujuran itu pasti rasana teh pahit. Berat eta teh gitu. Cuman da memang harus kita ungkapkan. Setiap ngobrol kedah anu didugikeun teh kejujuran. Kalau tidak ada obrolan yang lain yang tidak bisa kita obrolkan, terus mendingan jempe gitu. Daripada di aya-aya, untuk aya gitu. Di aya-aya we gitu. Nah, itu tidak boleh, berarti kebohongan. Seperti yang tadi pedahkeun ngariung, batur-batur manyaritakeun pengalaman terus keluar angkasa.
Da ibu ge atuh yang nyarita gitu kan, geus kamar gitu padahal mah bohong. Nah, nepikeun ka Allah batur teh, Allah teh naon teu percaya gitu. Si ibu teu ingin ngobrol we. Ini teu kagok gitu bohongna ade gitu. Nah, Bu, tidak boleh gitu kan. Jadi berbicara ketika berbohong itu akan menghantarkan nanti Rasulullah SAW menjelaskan yang bagaimana kondisi orang yang berbohong dan kondisi orang yang jujur. Nah, maka sebaliknya ketika kita berbohong dalam berbicara, maka Allah akan memperburuk amalnya dan Allah akan menambah dosa-dosanya. Mafhum mukhalafah ayat ieu teh, pemahaman terbalikna teh. Kan kalau jujur amalna jadi sae, dosana dihapunten. Tapi upami bohong, amalna jadi goreng, dosana terus nambahan. Eta teh ngobrol, Bu, yang dianggap oleh kita ternyata hal biasa. Ternyata luar biasa kok Allah diperhatikan. Kemudian yang selanjutnya di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikun, apabila datang kepadamu orang fasik binabain, membawa kabar berita, maka oleh Allah tong waka percaya. Allah memerintahkan fatabayanu sok tabayun. Cross check dulu, bener henteu ieu jelema teh nyokot berita teh siga kitu. Karena kita sudah tahu bahwa orang itu adalah orang fasik. Jadi orang fasik makan mengkol gitu. Informasi yang diterima ketika disampaikan lagi belum tentu kumanehna teh benar sesuai dengan sumbernya. Ada fasik jelemana, jadi bisa jadi dipengkol. Itu fasik. Bapak tahu pasekon? Pak? Ah, kan pasekon. Pasekon itu bahasa Arab ya kan? Kata bengkok oke. Nah, disebutnya pasekon. Gitu. Di dalam bahasa Arab ada disebut dengan fusaik. Apa fusaik itu? Berit leutik. Fusaik. Gitu. Nah, disebut fusaik. Da berit mah panto molongo gede, teu asup kana panto teh. Kalah ngabolongan. Gitu. Ya, kalau dipolongokeun eta panto badag, kalah belok we. Da apaleun anu bogana. Jadi we belok ka mana wae. Nah, disebut teh fusaik. Nah, da belok gitu. Nah, maka ketika datang orang yang fasik bahwa dirinya itu adalah orang yang berbelot, sehingga ketika menyampaikan informasi ulah waka percanten. Apalagi menginformasikan dengan keadaan ibu atau bapak gitu. Kemudian dia membicarakan, ibu kata si anu, ibu teh meuni geulis teh pisan, percanten moal. Moal. Gitu. Percanten moal. Nah, biasanya hari informasi nu saya makan ngapi kabungan. Aduh, alhamdulillah. Langsung dipercaya meskipun cuma paseke. Gitu kan? Begitu. Tapi ternyata ketika ibu disampaikan informasi oleh orang-orang fasik bahwa ibu teh kitu teu geulis gitu kan. Ah kudu hirup oge ari ibu cek si itu, cek ibu sare cek abi. Nah, percaya moal. Jangan langsung percaya, tanya dulu ke orangnya yang disebutkan oleh orang eta supaya naon tidak salah nangkap informasi sehingga tidak menjadi fitnah, akhirnya naon jadi permusuhan. Kan duduluran teh atuh jadi pegat. Itu tidak boleh. Nah, maka sok langsung cross check ibu teh fatabayanu, bertabayun. Begitupun kepada kita Pak sama. Ketika ngobrolkan ke Bapak gitu kan. Bapak tahu enggak kata si ibu anu Bapak teh meuni ganteng pisan. Percaya moal. Moal kita. Nah, abad moal. Udah tegas sebulan oke. Itu nah, itu percaya. Ada cross check heula benar teh cenah maneh teh nyebutkeun kasep anu cek saha tuh. Jadi cross check heula gitu. Jangan sampai langsung menerima informasi begitu saja sehingga menjadi permusuhan. Nah, terkadang orang-orang fasik itu begitu. Ketika kita tidak menjadi orang yang bermusuhan, kita betahkeun bahwa orang fasik begitu. Kira mun urang geuleuh teh pasea rame cek manehna mah. Jadi sepi lamun pasea teh. Karena diadu domba we gitu kan. Nah, itu. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang gampang mendapatkan informasi padahal belum benar informasinya. Termasuk informasi sekarang berseliweran kan.
di Facebook, IG, wah segala rupa eta media sosial termasuk WA gitu kan. Aya informasi-informasi, udah project urang padahal mau kirimkeun urang teh gitu. Meskipun project urang, tapi beritanya tidak benar, tong di-share nu kitu mah. Gitu, simpen we. Jadi jangan sampai ketika kita mendapatkan WA informasi ada yang mau project kurang padahal teh bener, ulah jangan di-share nu begitu teh. Berarti urang teh teu profesional, teu cerdas nu gitu teh. Jadi kalau misalkan ternyata informasi nyapro, nya bener, sok mah. Gitu, sharekeun tidak apa-apa. Apalagi ada WA ka urang sadayana, ibu, kalau ibu tidak mengirimkan ke 20 teman ibu, maka besok tunggulah besok. Nah, tunggulah besok gitu kan. Itu pokoknya mari si ibu bakal lancar tapi beungareun gitu kan. Nah, ari bae teh percaya atuh eta teh langsung dikirimkeun ke 20 orang. Icuk nanti ditungguan eueuh. Nah, itu jangan percaya nu siga kitu. Da itu mah kemusyrikan. Jadi upami ibu percaya teh aduh tos cilaka we nu kitu mah. Simpan we nu kitu mah. Tong di-share-share nu sabarang situ. Nah, jadi ketika ada orang fasik membawa kabar berita, maka fatabayyan, bertabayun. Termasuk kita, Bu. Kita harus menjaga lisan itu ketika kita mendapatkan informasi lalu diamanahi. Pak, Bu, engke dugikeun deui nya informasi ieu. Kalau mampu silahkan sampaikan dan sesuai informasinya dengan yang diterima di awal. Jangan sampai ketika kita menyampaikan tapi ternyata tidak benar. Nah, berarti kita di sana posisinya tidak mampu. Kalau tidak mampu menyampaikan informasi, mending keneh henteu gitu. Tong nyarios, kumaha tuh nyariosna? Langsung we anu langkung uningan masih anu mangga we taroskeun ka ditu. Tah, mending kitu urang mah. Sehingga menjaga lisan kita agar tidak mencelakakan orang lain. Nah, coba kita lihat, Bu, Pak, dalam hadis riwayat Bukhari nomor 5629. An Abi Wa'ilin, dari Abu Wa'il. An Abdillah, dari Abdullah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai kepadanya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, inna sidqo, kejujuran itu yahdi ilal birri, menunjukkan kepada kebaikan, kemuliaan. Wa inal birro, dan kemuliaan itu yahdi ilal jannah, mengantarkan ke surga. Tuh eta teh dina kejujuran. Jadi berbicara jujur itu kadituna teh pasti urang teh mendapatkan kemuliaan. Upami atos janten jalmi anu mulia pasti kadituna teh nunjukkeun we nganterkeun ka surga. Bahkan kata Rasul, kalau orang yang senantiasa jujur pasti bakal dicapna teh jujur. Wa inna rajula la yasduqu hatta yakuna sidikon. Ketika orang itu berlaku jujur, bahkan dicap dan ditetapkan bahwa dia itu sebagai orang yang jujur, sidik gitu. Jadi upami atos dicap jujur, gampang informasi teh urang nyarios oge dipercaya, we teh bener oge. Muka jujur tapi teh bener, lieur gitu teh. Ya, jadi upami jujur, pasti moal anu teh bener, nu bener gitu. Pasti dipercaya, jadi mudah gitu kan. Orang yang jujur itu mudah. Kemudian juga Nabi Muhammad, sebelum jadi Nabi kan di lingkungan masyarakat kafir Quraisy, Muhammad sudah diberikan gelar Al-Amin, terpercaya. Karena jujurnya luar biasa. Lamun aya di semak-semak eta cenah dibalik WC eta aya harimau, percaya gitu. Muhammad itu masa surang gitu kan. Sajujurna urang lamun nyebutkeun di dinya aya harimau udah mau percaya, anger tuh. Gitu. Jadi Nabi Muhammad mah luar biasa. Jadi sebelum jadi Muhammad itu karena sudah tampil gitu kan sifat sidiknya gitu. Kejujuran teh luar biasa. Al-Amin. Nah, kalau kita sudah dicap sebagai orang yang jujur, kan enak tiap nyarios informasi urang teh teu hese ditampilna. Tapi Pak sebaliknya kata Rasul, wa innal kadiba, sesungguhnya kebohongan itu yahdi ilal fujur, menunjukkan kepada kejahatan. Wa inal fujuro, dan kejahatan itu yahdi ilanar, mengantarkan ke neraka. Tuh eta teh dina ngobrol. Sok emutan ayeuna ngobrol urang.
Sebenarnya jujur atau nggak bohong gitu. Atau misal gue cepet ngobrol gitu, ngobrol aja isu-isu udah bikin kasore terbosan, isu kata ngobrol lu kata ini nggak diobrol kena gitu kan. Merikuat kalau babahan ngobrol kena nana itu hebat ngobrol nanti, padahal bolak balik kan itu gitu. Ya itu. Jadi kalau jujur ya tidak apa-apa, tapi kalau tidak jujur, nah ini yang harus menjadi kehati-hatian untuk kita. Yang dikhawatirkan kadituna jadi kejahatan, kemudian mengantarkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling parahnya, wa innar rajula layakdzibu. Ketika seseorang itu senantiasa berlaku dusta, hatta yuktaba indallahi kadzaban, maka oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat di sisinya itu sebagai orang pendusta. Aduh, tukang bohong, geus dicap tukang bohong repot. Di urang mah sok aya landian, panggilan bagi yang suka berbohong. Emut sepuh kapungkur sok nyarios teh, naon landiana teh? Si Rahul. Terang si Rahul. Gitu, sanes Rahul orang India. Ya mah si Rahul. Gitu. Naon Rahul teh nya lamun ngobrol si ganumnya padahal mah teu. Tiap ngobrol teh kitu we gitu kan. Disebut teh si Rahul. Atau si Dewa. Naon Dewa teh? Gede waduh. Si Dewa. Aduh kan umpama itu dicap siga kitu mah tiap ngobrol na oge heueuh diperhatikeun tapi geus katebak bohong si eta mah gitu nya. Jadi tos kitu gitu. Hese. Nah, ini pun terjadi kalau orang-orang itu memang senantiasa berbohong. Jadi dengan ucapan, dengan perkataan, dengan obrolan ternyata itu bisa memposisikan kita reka mana tujuannya. Ka surga atau ka neraka Allah. Lamun hayang ka surga, nya sok sing jujur. Upami ka neraka, sok terus bohongna gitu. Eta we. Makanya kalau tidak banyak berbicara itu selamat sebetulnya. Jadi berbicara nate anu penting we bungkul gitu. Jadi dia tidak mau membuang tenaga ketika berbicara, tapi ternyata pembicaraan yang tidak bermanfaat. Eta. Nah itu. Jadi yang pertama adalah berbicara yang benar dan jujur. Itu kan luar biasanya Islamnya. Masya Allah gitu. Tidak ngobrol wae oke, biasa memperbaiki amal, sareng menghapus dosa. Itu Islam. Jadi memperhatikan obrolan. Kemudian yang selanjutnya nomor kedua tidak menggunjing. Jadi tidak menggunjing, mengobrolkan orang lain. Coba tinggal Lina surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhon, jauhilah oleh kalian banyak prasangka. Ulah seueur prasangka ka batur mah. Nu bener-bener we, nu asli. Ulah seueur prasangka. Apa kata Allah? Inna ba'dadhani itsmun. Karena sebagian prasangka itu dosa. Gitu. Jadi jangan banyak prasangka ke orang lain. Seperti tadi ketika kita mendapatkan informasi tentang diri kita yang jelek, tiba-tiba oleh kita diterima gitu kan secara mentah-mentah sampai kita teh benci ka jelema nu ngomongkeun eta padahal manehna mah teu ngomongkeun. Kan siga kitu. Tidak membicarakan begitu. Teu siga kitu. Tapi da kusabab urang teh jual narima informasina di orang fasik jual langsung diterima. Jadi hatena gitu kan. Sampai seperti itu. Anu biasana sok WA-an, tara WA-an. Anu biasana sok patanya kabar teu, patanya acan. Anu biasana sok berbagi rezeki, upami aya rezeki langkung sok babagi. Anu biasana pas patepung di jalan teu seuri-seuri acan gitu. Jeple we jeung jeple gitu. Jaman dulu jeung jaman dulu itu rek diserian we hese gitu kan. Kumaha gitu. Nah ternyata ketika kita memang bertemu atau berteman yang biasanya sok seuri, itu tiba-tiba seperti itu. Pas di jalan teh tong jadi emutan urang eta mah. Keun we dan jangan banyak prasangka. Kunaon sih eta biasana sok seuri ayeuna mah jebleh wae gitu. Dipelong ningali ku ningalina disurian teu seuri-seuri acan. Tugan kumis rada-rada ngangkat saeutik henteu ieu mah gitu kan. Atuh kapikiran di bumi teh, duikeun kacali kabayangkeun rarain. Pas bade bobo katingali deui gitu kan. Nepikeun ka stresna urang mikiran beunci eta.
Beukeun ka dibeungkeun eta Mataram, ayeuna urang nu jadi gering atuh. Gitu. Ayeuna stres. Lamun urang geus jadi gering sanu di pikiran. Nya urang sorangan kumaha cageurna. Kan begitu. Tuh kan riweuh Pak ngimutan batur mah. Kemudian kalau ternyata melihat teman kita yang tidak biasa seperti itu, jangan banyak prasangka, boa-boa mulutnya. Ulah eta teh. Taros we langsung ka jalmina, kunaon atuh di jalan teh meuli jam 2 wae gitu. Taros gitu. Kan urang teu apal, Pak. Bisa jadi naon nyeri buntu beureun gitu kan. Nyeri waos. Taros pilih nyeri waos kan gitu kan. Pinuju sariawan, kurang pambekelkeun setelan gitu. Obat. Kan begitu. Taros itu kan. Atuh nah beda gen nyeri buntu pas di seurian teh meuni seuri. Heuh saprak ningali bapak jeung ibu teh kalah nambahan nyeri cenah gitu. Aduh kan bisa jadi eta teh kan gitu. Tapi upami urang aya ka nyeri, Pak, gitu nya ulah duikeun geus kitu. Jadi upami akan nyari di diri urang, ulah jangan sampai merubah sikap urang gitu. Kawargi urang, biasa we gitu kan. Kalau senyum-senyum itu bisa menjadi penawar gitu. Memang terjadi obat gitu kan, cuma jadi penawar. Gitu. Upami jamadut terus tak eta nu ripuh teh gitu. Ya upami seri-seri we, sikap kita tetap biasa. Nah, jadi kata Rasul, kata Allah, jangan banyak prasangka inna ba'dadoni ismun, karena sebagian prasangka itu dosa kadituna usumudoan we buah si etanya gitu kemana we pikiran itu tidak boleh gitu. Dan jangan sampai mengundang penyakit untuk diri kita gitu. Jadi tidak perlu memikirkan hal yang seharusnya tidak kita pikirkan ya. Ketika teman kita seperti itu dan kita sadar da urang mah teu boga dosa, tatos upami urang emut tos teu gaduh dosa atos gitu kan. Terkadang mikiran gitu. Jangan difikirkan seperti itu. Kalau kita sudah tidak memiliki dosa ka manehna, nah bisa siga gitu. Mungkin ada masalah kan begitu. Tos urang mah gitu. Begitu. Karena begini Bu, ketika kita memikirkan kemudian hati tidak sinkron, itu teh menjadi penurunan imun tubuh. Gitu. Rata-rata penyakitnya dina otak, dina pikiran jeung hate. Upami pikiran jeung hate geus teu sinkron, geus gampang we penyakit teh. Segala rupa we araya. Gitu. Jadi jual marasuk we. Jadi ternyata kita sendiri yang menjadikan tubuh kita itu menjadi lemah gitu. Sanes karena batur, urang nyalira. Sapertos anu darah tinggi. Anu darah tinggi eta darahna teu turun-turun. Padahal segala rupa ku batur di pasianteran segala di kuluban. Kajukut-jukut eueun nu teu kalewat. Di abdimu cabut kulub. Tapi nah tiap di kulub teh lainna turun kala naik we. Kunaon? Aya daun, cenah ku daun-daunan, daun tiap kalewat rambut we. Kuluban. Anger we gitu kan, teu turun-turun darahna. Menjadi masalah naon ternyata pikiran jeung hatena tenang, hatena bersih gitu. Aduh sulit, sehingga penyakit itu terus melekat di dalam dirinya gitu. Jadi untuk menambah imun tubuh itu ya pikiran dan hati itu harus betul-betul sinkron gitu. Sehingga kuat tubuh orang teh gitu kan. Jadi kalau ada orang yang memang darah tinggi ternyata turun-turun, harusnya sadar tadi dirinya teh. Nah, aku obat temempan wae gitu. Obat naon Pak anu 10 eta teh. Anu kalau darah tinggi teh pil. Obat darah tinggi teh apa? Amlodipin. Banyak. Apa banyak enggak yang biasa dibeli gitu. Amlodipin itu. Eta sapoe geus beak di makebet, angeur teh turun-turun. Kunaon teh teh? Iya gitu. Jadi obat teh cager-cager teh turun-turun gitu. Nah itu pikirannya dan hati yang tidak sinkron gitu. Rusak gitu. Jadi memikirkan hal-hal yang ternyata tidak seharusnya terus difikirkan gitu. Nyata seperti tadi pas Pak Amprok jeung babaturan nu biasana seuri jadi teu seuri atuh jual kapikiran di imah teh gitu kan. Ningali panto aya beungeut mah gitu kan. Ningali TV aya beungeut akrung gitu. Cuma dulu. Nah, ular teh seperti itu. Aya beungeut gitu. Jadi jangan dipikirkan. Sudah gitu, biarkan saja gitu. Dan termasuk kemudian kata Allah wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum
ba'do. Maka janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lainnya. Sudah biar. Termasuk kita ya di sini yang sudah saya tahu dalam masalah kemasidat ini, sudahlah biarkan saja. Gitu. Sudah biarkan saja dan kita fokus merintis. Gitu. Dan kita fokus merintis. Gitu kan? Kita fokus merintis dan tingkatkan kualitas kita di sini. Dan umat itu akan tahu mana yang berkualitas dan mana yang tidak. Cukup begitu saja. Jadi tidak perlu kita capek-capek untuk memikirkan, sudah biarkan saja. Kita merintis dari sekarang. Begitu saja. Jadi tingkatkan kualitas kita. Begitu. Nah, begitu. Nah, maka karena yang dikhawatirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, ayyuhibba ahadukum ayyakula lam akhihi maitan fakarihtum gitu. Apakah kalian suka gitu kan? Jadi upami orang ngomong wae atau kita senantiasa membicarakan orang lain, jadi urang teh diibaratkan resep ngadahar daging bangke dulu urang. Begitu. Jadi sudahlah kita tingkatkan. Pokoknya kita rintis sedemikian rupa gitu kan sampai betul-betul umat itu bisa tahu gitu kan mana yang memang seharusnya diikuti begitu. Kemudian yang selanjutnya ini hadis riwayat Muslim. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan mana ghibah, mana fitnah gitu kan. Ghibah itu yang seperti apa? Yaitu yang kita membicarakan tentang saudara kita, tapi yang dibenci oleh saudara kita. Seperti kekurangan, kejelekannya gitu kan. Ketika kita bicarakan, lalu ketika dia tahu bakal resepen mual. Dan mual gitu kan, mual resepen. Nah perkara yang seperti itu. Tapi betul ada fakta di dalam dirinya. Maka kata Rasul, itu adalah ghibah. Kalau membicarakan keburukan yang tidak disenangi oleh saudara kita tentang dirinya, tapi ternyata tidak ada faktanya, maka itu adalah fitnah. Karena mengada-ada begitu teh, tidak benar dan tidak jujur, maka itu adalah fitnah. Nah ternyata tidak ada untungnya gitu, untuk membicarakan orang lain dalam hal kejelekannya. Kalau membicarakan tentang kebaikan, seseorang boleh silahkan, tapi jangan di depan orangnya. Gitu. Ketika kita melihat ada seseorang yang soleh, rajin ibadah, luar biasa, masya Allah, pokoknya mah bisa dikam banget. Tong dicarioskeun di payunanana, contoh gitu. Contoh, itu tong sewot pak kalau contoh eta mah gitu. Tong di payunanana misal. Siapapun itu, ketika kita melihat ada seseorang yang ternyata baik, soleh, rajin ibadah, silakan kita bicarakan kebaikan, tapi untuk menjadi motivasi. Urang sadayana, tapi ulah dipayunana, bisi ngapung irungna. Namun ngapung irungna, hese metotna gitu. Jadi ngapung irungna bahaya. Kenapa? Karena akan merusak amalnya. Ketika dibicarakan kebaikannya, satu penyakit hati datang semua, Pak. Ujub, takabur, ria, sum'ah. Wah sudah rusak amalnya. Anu kurang katinggalina hade jang dirinya menjadi rusak. Itu. Maka ketika kita membicarakan kebaikan orang lain di belakang kita dan jadikanlah motivasi. Terkadang mungkin ada di kurang Pak, di dalam diri kita sendiri. Ketika sum'ah, gitu kan, dalam urusan sum'ah. Lamun urang ngalakukeun kahadean teh, aya batur nu ngomongkeun urang teh resep gitu. Jadi kalau ketika ada orang yang membicarakan tentang kita, kebaikan kita urang teh resep gitu. Kalau ngajakeun we ngadamukeun. Tuh nya ngomongkeun urang teh urang teh solehnya tuh. Tah, begitu sumah teh. Jadi tidak boleh eta teh. Jadi kalau kita melakukan kebaikan kemudian ada orang yang membicarakan gitu, urang teh resep we ngadamukeun. Dirinya luar biasa urang. Itu sumah. Maka rusak amalna gitu. Nah, makanya ketika kita membicarakan kebaikan jangan di depan orang. Silakan di belakang. Tapi ada kategori kejelekan, membicarakan kejelekan, kekurangan itu tidak disebut ghibah oleh para ulama. Apa? Ketika menjelaskan atau menyampaikan hadis Rasul. Hadis Rasul itu kan ada sahih, hasan, dhaif, maudhu. Hadis sahih dan hasan itu adalah hadis yang terjaga dan bisa diamalkan. Hadis dhaif dan maudhu itu tidak semuanya untuk dhaif itu bisa diamalkan. Dan itu jarang dan harus ketat urusannya ketika hadis dhaif bisa diamalkan. Itu prosesnya
panjang, bisa naik ente doib jadi hasan. Eta teh teorina teh luar biasa. Nah, ketika Ustaz menyebutkan hadis doib, kemudian disampaikan kan, nah anu janten doib nate ada seorang rawi anu namanya siapa, kemudian keadaannya kurang hafalanana, lemah hafalanana, suka berdusta, ditinggalkan, mudalis itu kan, senantiasa menyembunyikan kecacatan di dalam hadis. Kan itu kan membicarakan sanad atau perawi hadis itu. Karena hadisnya doi. Nah, ketika kita menyebutkan rawi itu kejelekan-kejelekannya, itu kata para ulama wajib kudu disampaikan. Jangan disumput-sumput, karena untuk menjaga kita dalam urusan beribadah gitu. Supaya ibadah orang teh tetap terjaga. Nah, itu mah tidak termasuk kategori ibadah. Soal para ulama teh. Tapi kalau kita membicarakan sesama kita, da urang mah sarua-rua lemah, sarua-rua banyak kecacatan, maka itu jangan kita bicarakan. Gitu, biarkan saja. Ketika kita tahu kejelekan orang lain, cukuplah kita sendiri dan jadikan pelajaran. Naon pelajaranna? Kumaha carana saya henteu siga si eta kitu. Sudah cukup, simpel. Begitu. Nah itu. Jadi tidak perlu untuk disampaikan dan diceritakan lagi, karena mungkin orang lain juga sudah tahu, gitu kan? Orang lain juga sudah. Nah, kemudian yang selanjutnya etika berkomunikasi yaitu melihat wajah lawan bicara, tatap matanya, gitu Pak. Ototan. Tatap cuma ngobrol, Bu. Ibu duaan dihadapkan tangkal Dua teh polotan. Tong diari ka mana we bisa tinggalieun we dihadapkeun urang. Gitu. Bu, polototan bu ibu. Nya tong melotot kan mesti sieun. Jadi obrolannya jadi daya. Nah, jadi jangan sampai memalingkan wajah kita. Karena apa? Itu menunjukkan ketidakseriusan kita dalam menyimak obrolan. Dan itu tidak beradab nu kitu teh. Tidak beretika. Makanya terjadi kepada Rasul dengan para sahabatnya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Ani Ibnu Abbasin dari Ibnu Abbas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman fala bisa. Rasul memiliki cincin. Dan Rasul memakai cincin itu. Namun bapak-bapak aya nama batu ali. Nusa gede muncang. Gitu. Nah, Rasul mah enggak tahu betan saling kumaha alina. Yang penting ali. Jadi alina ali baru. Dianggo we ku Rasul teh. Gitu. Sepertinya sama. Siga bapak-bapak nu gaduh batu ali digesek we. Dikieu we. Digesekan. Jadi menikene ningali batu ali tibatan ibu cenah dia. Batu ali we. Bisa jadi bersama batu alina enggal kene digesekan luar biasa. Nah, begitupun terjadi kepada Rasul. Maka Rasul berkata, "Syaghalani hada ankum mundul yaum." Pada hari ini telah memalingkanku kepada kalian. Naon cincin ini? Kata Rasul, "Ilaihi nadartum wa ilaikum nadartum." Terkadang aku melihat ini dan terkadang aku melihat kalian. Nuju ngobrol teh teu fokus merhatoskeun. Dan ningali ieu Rasul teh, ninggal ka sahabat, kieu deui teu fokus. Maka Rasul tersadarkan bahwa ada gangguan gitu. Bukan gangguan jin, tapi mengganggu dengan memiliki cincin eta. Kumaha sikap Rasul? Summa alqahu, maka Rasul melemparkan cincin. Ayeuna mah sare cincin HP. Gitu. Nah, awas. Itu teh tidak beretika, tidak beradab. Jadi kalau sedang ngobrol, itu punya ibu teh keur ngawangkong pikeun ka ngabudah ibu eta ngawangkong. Baturan ibu teh kieu we. Gitu. Sugan teh ngaemkeun teh obrolan ibu eta mukaan Facebook. Kieu cenah Facebook teh. Gitu kan. Atau tidak menghargai. Nah, maka harusnya bersikap seperti Rasul, alungkeun HP na kitu. Keun we alungkeun.
Begitu. Karena inilah merupakan adab etika berkomunikasi yang tidak boleh kita lalaikan dalam mengobrol, yang dianggap oleh kita biasa-biasa saja. Apalagi dalam keluarga puntennya gitu. Ketika hubungan keluarga tidak baik-baik saja, komunikasi terganggu kusabab kunugia. Komunikasi yang tidak sehat antara suami istri. Ketika ada masalah hese diobrol ke nate. Ayah suami mau ngobrol istrina haben kieu gitu kan. Henteu sakali uang Bu. Ayah istrina mau ngobrol sama bae nama ibu-ibu jadi sakali uang. Ibu-ibu jadi sakali uang gitu adil. Ayah istri gitu kan rek ngobrol kalau bapak bukan kieu we gitu. Ningalian jujur jeung manuk we. Sok panci. Ari teman itu, aduh, sehingga komunikasi teh terganggu, tidak sehat, masalah tidak selesai, gitu, terganggu. Jadi komunikasi tidak sehat di keluarga. Makanya wajar kalau banyak perceraian, salah satu diantaranya bukan hanya ekonomi, kan komunikasi itu tidak berjalan dengan baik. Gitu. Jadi tidak ada saling perhatian. Begitupun cara berbicara gitu kan antara suami istri gitu. Hari pernikahan di awal sebulan pertama gitu. Meni bisa gitu kan. Bulan kedua mulai gitu jalan-jalan oge anu bulan kahiji mah nepikeun kadempet dituntun oge. Bulan kedua rada ranggang gitu kan. Bulan katilu rada ditukang. Bulan kaopat teu dicepengan. Bulan kalimat tikus rupa gecik atau budam selama kan begitu. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Ya orang harus dijaga. Komunikasi juga harus baik-baik saja, apalagi di keluarga. Karena hubungan keluarga adalah hubungan yang paling penting. Ibadah yang terlama bukan ibadah yang sebentar. Maka harus betul-betul kita jaga, jangan sampai kita sia-siakan. Nah maka dari itu, etika berkomunikasi ketika mengobrol, lihat lawan bicara urang sareuna. Itu wanita dengan wanita. Laki-laki dengan laki-laki. Ulah ari ibu jeung bapak mah. Upami anu sanes mahram gitu. Ari suami istri mah tuh kan. Tapi kan ka dieret-eret teu naon gitu. Ya mah kalau dengan lawan jenis tapi ternyata bukan mahram kita. Karena ada perintah dari Allah, al-ghaddu bil basar, untuk menundukkan pandangan. Gitu. Kemudian yang selanjutnya tidak memotong pembicaraan. Nah, ini etika berkomunikasi, tidak memotong pembicaraan. Hasan Al-Basri berkata, ya mas sanes hadis Bu. Ya Pak, bukan hadis ini mah. Tapi ini perkataan Hasan Al-Basri. Jadi memberikan pelajaran kepada kita. Idza jalasta fakunna ala antasma ahrasu minka ala antakula. Apabila engkau sedang duduk berbicara dengan orang lain, hendaknya engkau bersemangat mendengar melebihi semangat engkau berbicara. Nah, ini pendidikannya luar biasa. Kemudian wa ta'lama hasanal istima'i kama tata'allama hasunal qaul. Belajarlah menjadi pendengar yang baik sebagaimana engkau belajar menjadi pembicara yang baik. Banyak orang yang ingin berbicara pandai, Pak, belajar, ingin berbicara public speaking gitu kan. Wah, sampai sampai privat, sampai ninggal di YouTube kumaha carana gitu. Tapi dia lupa untuk belajar mendengarkan. Padahal yang paling penting adalah belajar mendengarkan terlebih dahulu, kemudian belajarlah berbicara. Karena itu yang paling berharga. Kalau orang sudah pandai berbicara, tapi lupa untuk belajar mendengarkan, hese untuk mendapatkan nasihat-nasihat dari orang lain. Contoh siga ustaz. Ustaz itu tidak boleh hanya pandai berbicara, tapi harus siap juga mendengarkan. Ketika ada koreksi, ada masukannya terima, gitu. Dan harus mendengarkan dan siap. Karena ustaz juga sama, pasti ada kecacatan, ada kelemahan, ada kesalahan di sana. Jadi ketika ada masukan, terima, dan itu untuk memperbaiki kualitas diri ustaznya sendiri. Itu seorang ustaz gitu. Sama ketika ada koreksi-koreksian itu harus diterima. Dan tidak boleh memotong. Ketika berbicara, wah, dipotong, tidak boleh. Gitu. Atau ketika ada dua orang yang sedang mengobrol, ibu teh datang main ceketek gitu kan. Pas datang kalinya, yang kedua, yang dua orang itu sedang
mengobrol. Ibu tidak boleh langsung memotong dan ikut pembicaraan. Diam dulu, duduk dulu, kemudian perhatikan apa yang sedang dibicarakan. Kalau memang ada kesempatan kita untuk masuk dalam pembicaraan itu, silakan masuk. Kalau tidak ada, jangan. Eta. Jadi begitu. Apa yang sedang dibicarakan, ibu yang baru datang langsung membawa bekal pembicaraan yang lain. Itu tidak boleh seperti itu. Kemudian antusias ketika mendengarkan. Urang teh kedalares-leres ngadamukeun teh. Kumaha? Atau bin Abi Robah berkata, ada seorang laki-laki menceritakan kepadaku suatu cerita. Maka aku diam untuk benar-benar mendengarnya. Seolah-olah aku tidak pernah mendengar cerita itu. Padahal sungguh aku pernah mendengar cerita itu sebelum ia dilahirkan. Ada yang datang ke kita, Pak, ngobrol. Ternyata obrolannya itu yang sudah kita ketahui. Tong diputus. Biarkeun we. Dan kita antusias mendengarkan. Tong langsung, orangnya apa nu gitu mah. Ini tuh jadi ngobrol nanti. Bosan kan? Gitu deh. Bae antepkeun we gitu. Malah kita sudah tahu gitu. Ya tidak apa-apa silahkan. Gitu. Jadi antusias. Apalagi seorang anak. Seorang anak kalau mau ngobrol ka urang, udah urang ditangtos apalah tuh naon diobrolkeun oge gitu kan. Tapi itu pendidikan yang luar biasa untuk menumbuhkan karakter anak dina diri urang ke anak urang sadayana. Dan itu akan melekat sebagai respon ketika ia dewasa ka urang nyalira gitu. Jadi upami urang senantiasa mendengarkan anak-anak berbicara dan menemukan yang baru, kemudian kita antusias mendengarkannya, eta teh bekal ketika anak dewasa. Banyak punten, ayeuna orang tua sekarang itu ketika anaknya ingin berbicara, memanggil mama ketika tos main gitu kan, ibu nanti langsung ngerespon kalau kieu lah. Itu, mah, karek sababaraha kali ngalieu. Gitu. Makanya wajar ketika sudah besar, indung narek nita, hese ieu. Mungkin anak. Gitu. Mungkin bisa jadi pas kita mendidiknya seperti itu. Dan kita lupa gitu bahwa eta teh urang gitu. Eta. Bahkan sekarang yang banyak ngasuh teh ini mah ada teh Jepang HP. Gitu. Kunini wae gitu. Indungna mah sibuk teh. Sibuk nyawa HP. Bapana tuh gitu gitu kan, aduh gitu kan, jadi kita merasa khawatir. Jadi jangan sampai kita termasuk hal yang seperti itu. Dan ini mungkin kalau apakah semua, tapi rata-rata semua guru PAI itu sepakat PR dari anak-anak sekarang di sekolah itu adalah akhlak dan adabnya di sekolah. Itu PR besar. Gitu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Pendidikan dulu kita kan luar biasa, gitu. Ayeuna mah barudak di bageran kurang naon urang bageurna. Nyarekan oge teu bisa kuat ka siga neunggel ge hese ayeuna mah gitu. Termasuk orang tua ge kurang naon bageurna ka budak sorangan. Gitu kan. Apalagi dengan banyak edukasi seperti psikolog. Kalau memerintah anak itu jangan sampai dengan suara lantang. Nah, kami sesungguhnya sekarang mau ngagugu gitu. Gitu. Di polototan karek gini. Jadi kan sekarang banyak edukasi yang seperti itu. Kan begitu. Gitu. Ayeuna ya makanya apa kurang apa gitu kan kanggo ayeuna. Ari urang kan kapungkur kumaha didikan urang. Luar biasa kalau teh atuh. Sim kuring wae masih kene kaalaman dicepret ku cocolok kompor. Dicepret ku nyereh hiji. Dibabuk ku hid pipi. Ku hid. Ibu terang hid. Oh, manyot. Gitu hid. Aduh gitu kan. Nah, dulu itu seperti itu orang tua gitu. Eta abdi, nah sigana ibu mah lebih gitu kan. Da lahirna oge heula ibu. Kan gitu. Ibu mah sigana sanes ku cocolok kompor ku halu ibu. Ari halu mah sanes dicepret tidak agor gitu kan. Kan gitu. Itu didikan dulu, tapi hasilnya luar biasa kan begitu. Tapi kita tidak bisa memungkiri tidak bisa dipungkiri. Kan begitu, apalagi dengan teknologi canggih sekarang gitu. Saya nggak bendung lagi kumaha tuh. Pada akhirnya kita harus menyesuaikan, dan disinilah tantangan pendidikan kita gitu. Tantangan pendidikan ulang.
ayeuna. Harus betul-betul bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi asalkan orang uih deui kanu kapungkur. Itu berbagai hukum ka urang sadayana melekat. Gitu. Nah, mudah-mudahan anak-anak kita soleh semuanya. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya hindari perdebatan. Hindari perdebatan. Jadi kalau ngobrol nabi pasean atau stop, Bu. Ya, Bu. Jadi Bu ngobrolkan pasean gitu kan. Coba ngobrolkan pasean sudah stop saja. Dah, gitu. Baik itu dengan teman, keluarga, suami istri, stop. Gitu. Jangan diteruskan. Karena itu akan malah jadi betul-betul masalah. Dan itu tidak akan menyenangkan kesananya. Berbeda kalau perdebatan itu satu secara ilmiah itu boleh ngobrol gitu kan, debatnya secara ilmiah. Dan mau jadi masalah. Kemudian diskusi mendingan diskusi lah gitu kan. Diskusi itu menyelesaikan masalah dan kemudian menerima setiap pendapat-pendapat. Itu diskusi. Bagusnya seperti itu. Diskusi intinya itu. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, jangan terlalu banyak bicara. Tong seueur teuing nyarios, tahan gitu kan. Dan jangan terlalu banyak berbicara. Karena banyak berbicara itu ternyata kata Rasul itu adalah ciri orang yang jelek akhlaknya. Banyak berbicara jelek akhlaknya. Nah, lihat nih di sini. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1941. Inna ahabakum ilayya wa aqrabakum minni majalisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan. Sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai dan yang tempat duduknya lebih dekat kepadaku pada hari kiamat ialah orang yang akhlaknya paling bagus. Siapa akhlaknya paling bagus? Yaitu mereka albir, Pak Mutalidia. Albiru husnul khuluq. Kemuliaan itu adalah akhlak yang paling bagus. Siapa? Dalam hadis anu tadi pertama teh orang yang jujur. Jadi orang yang jujur mendapatkan kemuliaan. Kemuliaan itu adalah gambaran akhlak yang terbaik kata Rasul. Dan itulah orang yang paling dicintai oleh Rasul dan mereka yang paling dekat duduknya dengan Rasul nanti di hari kiamat. Kemudian kata Rasul, wa inna abghadakum ilayya wa ab'adukum minni majalisan yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya orang yang paling aku benci dan paling jauh tempat duduknya dariku pada hari kiamat ialah orang yang paling banyak berbicara. Gitu, nu seueur nyarios. Dalam hadis yang lain redaksinya aswa'ukum akhlaqon, yaitu yang jelek akhlaknya. Siapa yang jelek akhlaknya? Ini cirinya asar sarun, al-mutasyaddiqun, al-mutafaihikun. Siapa orang ini cirinya? Yaitu yang banyak berbicara tapi nyariosna teh teu aya manfaatna. Nyoros cos we gitu kan. Nyarios we hawe gitu terus gitu tapi tak ada manfaatnya. Kemudian banyak berbicara dan selalu menyakiti hati orang lain. Celetuk we ngomong nanti itu kabatur teh ngomong wae gitu dah. Bikin kabatur ge disebel kana puna ngomong we hapan gitu. Jadi itulah ciri orang yang jelek akhlaknya. Jadi banyak berbicara gitu. Makanya Rasulullah SAW itu mengingatkan kul khairon aw liyasmut. So katakan yang baik. Kalau tidak ada perkataan yang baik, tos we jempek gitu kata Rasulullah. Jadi lebih banyak lebih baik diam daripada berbicara yang tidak bermanfaat. Itu lebih selamat untuk kita. Nah, inilah perhatian Allah kepada kita bahwa dalam berbicara, dalam obrolan itu tidak boleh dianggap sepele karena nanti penentuannya mereka surga karena neraka kan gitu. Kalau ka surga sok jujur, kalau ka neraka teruskeun ngabohong. Begitu kalau ngabohong mah. Kalau kan naudzubillah min dzalik. Ketika kita jujur maka kita akan mendapatkan kemuliaan.
ketika kita kemuliaan itu dapatkan, maka Allah akan mengantarkan ke surga. Nah, mudah-mudahan dari setiap pembicaraan kita itu adalah pembicaraan yang bermanfaat, dan apa yang kita ungkapkan itu adalah kejujuran, bukan kebohongan, sehingga kita mendapatkan kemuliaan, dan kemuliaan itu menggambarkan akhlak kita, akhlak yang terbaik. Dan ketika kita sudah mendapatkan akhlak yang terbaik, maka kita dikategorikan sebagai orang yang paling dicintai oleh Rasul dan yang paling dekat tempat duduknya nanti di hari kiamat. Nah, begitu Bu, kumargi abi alim disebut jalmi anu akhlakna goreng. Jadi moal seueur nyarios. Sakitu we dia. Moal seueur teh nyarios. Mudah-mudahan aya manfaatna dan ada untuk kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada pertanyaan? Tidak ada, terima kasih. Qul qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.